Baik, perkenalkan nama saya Yohanes Baptista Seran, NIM 1903030043 dari kelas B semester 5. Di sini saya akan menjelaskan review buku yang berjudul Batas-batas Kepemilikan tentang pekerjaan online terkait imigrasi organisasi gerakan sosial. Di bagian pertama saya akan menjelaskan sosiologi budaya. Sosiologi budaya secara luas diakui sebagai salah satu bidang yang paling dinamis dalam penyelidikan ilmu-ilmu sosial di seluruh dunia saat ini. Paragraf seri Macmillan dalam sosiologi budaya didedikasikan untuk proposisi bahwa makna yang dalam membuat perbedaan besar dalam kehidupan sosial. Budaya adalah bukan sekedar perekat yang menyatukan masyarakat, tetapi penopang bagi yang lemah atau ideologi mistis yang menyembunyikan kekuasaan. Juga bukan hanya pengetahuan praktis, skema kering, atau kekuasaan. Serial ini menunjukkan bagaimana berbagi dan pola-pola makna yang beredar secara aktif dan tidak terhindarkan menembus masyarakat. Melalui kode dan mitos, narasi, dan ikon, ritual, dan representasi, struktur budaya ini mendorong tindakan manusia, menginspirasi gerakan sosial, mengarahkan membangun institusi, dan dengan demikian membentuk sejarah. Seri ini memimpin dari pergantian budaya dalam humaniora, tetapi bersikeras pada metode ilmu sosial dan bertujuan untuk penjelasan empiris. Kontribusi terlibat dalam interpretasi yang tebal, tetapi juga memperhitungkan hasil perilaku. Mereka menyumbangkan teori budaya, tetapi juga menyebarkan alat-alat mengarah untuk panjang pemahaman rekonstruksi tentang bagaimana dunia benar-benar bekerja. Boundaries of Belonging memberikan kontribusi yang signifikan secara empiris dan secara tertentu teoritis. Tentu saja, Jaworski adalah yang pertama mendokumentasikan secara online wacana politik saat ini dikhususkan untuk imigrasi Amerika untuk melawan dan bekerja. Internet adalah pusat komunikasi budaya politik kontemporer. Nick Cassion dan karya peritis ini menunjukkan bagaimana mempelajari agenda-agenda pengaturan daya. Kontribusi lebih dari sekedar mendokumentasikan konteks virtual ini melalui paparan yang besar-besar dan interpretasi kreatif, bacaan aktif yang memberikan rekonstruksi humaniorsi yang canggih dari tema pengorganisasian utama kontes ini. Tema-tema bersama ini menunjukkan pencapaian teoritis The Bond Ares dari Mir, argumen tentang kewarganegaraan, dan nilai-nilai berputar di sekitar jenis konflik sakral versus profan yang dilakukan oleh program di tempat sosiologi budaya di pusat kehidupan modern. Jaworski menunjukkan bahwa binari ini memberikan referensi simbolis bersama untuk kedua sisi pertarungan imigrasi. Masalahnya bukan apa nilai sakral itu penting, tapi bagaimana imigrasi yang terus berlanjut melemahkan atau mendukung mereka. Agar konsentrasi ini simbolis dapat dipahami dengan baik, teori gerakan sosial harus dihubungkan dengan masyarakat budaya, ologi, dan dia mengoptimalisasikan sintesis di sini. Dia juga menghubungkan strong program ide tentang binari dan simbol untuk mendiskusikan tentang batas-batas di teori ensignasis saat ini. Pengaburan, penyeberangan, pemindahan, pemeliharaan, dan memperkuat batas-batas sosial dan hukum yang terjadi dalam kaitannya dengan struktur bolik yang mendefinisikan secara yang suci, secara moral, dan tidak bermoral profan. Buku yang menarik ini akan memiliki kalangan luas di kalangan ilmuwan sosial, mengkhususkan diri dalam imigrasi dan gerakan sosial, serta di antara budaya sosiolog dan generasi yang peduli dengan teori sosiologi tersebut. Yang berikut tentang studi metodologi imigrasi. Untuk penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif.
yang memungkinkan untuk merekonstruksi secara rinci struktur makna dalam data. Selain itu, dengan prosedur pengkodean formal yang dijelaskan di bawah ini, dengan melakukan beberapa penutupan pembacaan interpretatif dari data untuk mengungkapkan pola pembuatan makna dan struktur budaya atau representasi kolektif dalam pengertian Durkheim. Awalnya mengikuti logika induktif dari grounded teori dan Saraus, atau pendekatan yang mencari pola yang muncul dari data seperti representasi imigran sebagai keras pekerja oleh gerakan IR atau pencuri pekerjaan oleh gerakan IC. Lalu pindah ke analis abduktif, sebuah pendekatan yang berpijak pada budidaya temuan yang empiris, yang anomali dan mengejutkan dengan latar belakang berbagai memunculkan teori-teori sosiologi yang ada dan metodologi yang sistematis. Dalam pola yang ditemukan menuju hipotesis tentang mereka makna yang lebih luas. Pada saat itu membenarkan diri dalam teori tentang batas-batas simbolis karena tampaknya menyediakan kerangka kerja yang paling cocok dengan penemuan tersebut. Reformasi imigrasi siaran pers terpilih dari dan posting blog dan fotografik, kemudian melihat halaman Facebook dan Twitter mereka untuk semua dan lebih jauh ke belakang tergantung pada tingkat aktivitas untuk memahami jenis postingan yang dibuat oleh organisasi dan seberapa sering mereka terlibat dalam jaringan sosial tersebut. Di sini juga menonton video YouTube untuk grup yang memiliki sebuah saluran selama kurang lebih dari 5 bulan ke depan. Mengikuti Facebook dan Twitter organisasi akun setiap hari untuk mengumpulkan materi tambahan dengan fokus utama pada foto dan grafik. Fokus yang kuat pada simbol visual dalam masyarakat ikon, dan setiap sosiolog harus mengembangkan imajinasi visual. Di zaman berselancar dan mengklik yang cepat, visual menawarkan kesempatan untuk menarik pemirsa online dengan cepat, menangkap perhatian mereka untuk memudahkan terlibat dan berpartisipasi dalam jenis tindakan dengan mendatangi petisi online atau berkomitmen untuk keterlibatan offline. Dengan mengkodekan materi secara bersamaan, dengan mengumpulkan data, menggunakan atlas, perangkat lunak, analis kualitatif, mengembangkan data dan pemantauan selama 5 bulan di media sosial dan sesekali mengunjungi situs web hingga mencapai saturasi teoritis. Meskipun jumlah sampel dari organisasi kurang dari setengahnya untuk perangkat IR, jumlahnya hampir sama dengan utama karena beberapa situs web sangat aktif. Jumlah visual bagaimanapun secara drastis lebih rendah daripada di antara IR, dan mereka lebih homogen dengan tema tertentu, berulang-ulang terus-menerus hanya melalui foto yang sedikit berbeda. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengungkapkan struktur budaya yang organisasi dalam kedua gerakan yang diajukan, bukan untuk menghakimi mereka. Ada badan beasiswa yang melakukan tugas ini, mengungkap rasisme dengan sangat baik dan nativisme dalam gerakan IC di antara telah menghilangkan dari organisasi sampel yang terang-terangan secara imigrasi seperti sebagai suara-suara ekstrim. Ini tidak lagi tampak menjadi kontributor tetap untuk percakapan tingkat nasional, karena mungkin mereka ada di masa lalu. Tingkat nasional ini menguraikan landasan teori untuk penelitian ini. Yang berikut batas-batas kepemilikan. Tujuan teoritis dari buku ini adalah untuk menempatkan perspektif sosiologis budaya di garis depan ketika mempelajari organisasi gerakan sosial, melakukannya secara mengandalkan premis program kuat dalam sosiologi budaya sebagai dirumuskan oleh Alexander dan Smith. Yang pertama dan yang paling penting adalah pengakuan otonomi analitis budaya
mendorong struktur budaya dari struktur sosial melalui rekonstruksi teks budaya murni. Yang kedua adalah komitmen untuk deskripsi tebal rekonstruksi rinci yang diinformasikan secara analis dan dikontekstualisasikan secara rutal, didedikasi pada spesifitas kasual, dengan menyarankan bahwa yang kuat program mencoba untuk menjangkar kausalitas dalam aktor dan lembaga yang terdekat secara rinci. Bagaimana budaya mengarahkan apa yang telah studi tentang wacana yang dihasilkan oleh aktivis imigrasi, bukan penerimaannya berbicara tentang kausalitas secara eksplisit, namun dalam kesimpulannya berspekulasi pada konsekuensi politik dan sosiologis. Baik, mungkin itu saja penjelasan tentang review buku batas-batas kepemilikan. Sekian dan terima kasih.